sebelum saya memulai eh, presentasi saya, di sini saya ada sedikit quotes dari Lev Vygotsky yang artinya ya sesuatu yang artinya adalah sesuatu yang seorang anak harus dibimbing dalam melakukannya sekarang akan dia lakukan sendiri esok. Yang dimana menurut Vygotsky ya ketika kita ingin mengetahui suatu konsep kita tuh perlu yang adanya bantuan dari orang yang lebih tahu sehingga ketika yang diharapkan oleh bantuan tersebut kedepannya nanti kita dapat melakukan secara sendiri tanpa kita bergantung terhadap orang lain atau terhadap orang yang lebih tahunya. Nah, ini itu memiliki hubungan dengan materi yang akan saya sampaikan, yakni mengenai pendekatan statistik sosial. Sebelum kita berlanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dipanungan Salima dengan NPM 2115401 dari kelas belajar pembelajaran A. Di sini saya akan memberikan materi mengenai pendekatan konstruktivistik sosial. Nah, pendekatan konstruktivistik sosial ini dicetuskan oleh yang seorang bernama Lev Semnovic Vygotsky. Mungkin agak terdengar familiar, yakni ya Lev Vygotsky itu salah satu pencetus dari teori konstruktivistik bersama dengan Piaget, yang dimana si Lev Vygotsky ini berpendapat bahwa untuk perkembangan kognitif manusia itu dibentuk oleh konteks budaya atau konteks lingkungan di mana ia tinggal, yang di mana ya lingkungan itu sendiri ya berperan sangat penting, yang di mana dalam pengembangan kapasitas kognitif murid itu dibutuhkan adanya interaksi antara guru dan juga murid atau antara murid dengan lingkungan dalam pengembangan kognitivitasnya sesuai dengan level pengetahuan yang dimiliki si muridnya. Nah, level pengetahuan yang dimiliki murid itu Vygotsky jabarkan melalui suatu zona yang namanya yakni zona proximal development atau ZPD, yang dimana ZPD ini tuh di sini kan kalau kita lihat di gambar ada tiga lingkaran nih. Nah, lingkaran pertama yang berwarna putih ini adalah beyond my reach atau yang kita tidak ketahui atau peserta didik tidak ketahui atau di luar batas kemampuannya. Nah, lingkaran yang berwarna coklat ini adalah apa yang dapat peserta didik ketahui dengan adanya bantuan level kedua. Nah, level ketiga ini yang warna biru itu yang dapat dilakukan oleh peserta didik yang merupakan manifestasi dari bantuan ini sehingga peserta didik dapat melakukan secara sendiri tanpa adanya ketergantungan dari orang lain atau orang yang lebih tahu. Nah, ZPD ini tuh ada di daerah warna coklat ini, yang dimana ZPD itu diindikasikan dengan adanya suatu kemampuan peserta didik, yaitu kemampuan secara potensial, yang dimana kemampuan secara potensial ini adalah suatu permulaan atau pengetahuan awal yang dipunyai oleh peserta didik eh, mengenai suatu konsep, tapi eh, suatu pengetahuan itu perlu adanya bantuan dalam pemahamannya. Bantuannya dari siapa? Ya dari knowledgeable other ini atau orang yang lebih tahu, bisa jadi oleh guru atau oleh orang lain. Nah, pembantuan itu yang diberikan oleh guru itu dapat berupa teknologi dan juga alat atau dengan metode yang lain pengajarannya. Sehingga diharapkan si anak itu dapat menuju ke garis yang warna biru ini. Yang dimana di sini kan yang dilakukan secara sendiri tanpa adanya ketergantungan dari orang yang lebih tahu. Nah, untuk analogi anjuk kayak seperti ini. Jadi kan dulu kita tuh waktu kecil kan diajari oleh ibu kita ya. Kita tuh kan dulu tuh kayak pengen tuh kayak kita tuh pengen naik sepeda gitu. Kita tuh udah tahu secara kasar cara naik sepeda. Nah, itu tuh suatu indikasi yang namanya yang tadi dinamakan sebagai kemampuan secara potensial itu. Nah, seolah-olah kita tahu tapi kita tuh perlu adanya bantuan. Bantuannya dari siapa ya? Dari orang yang lebih tahu. Biasanya kan dulu kita diajari oleh orang tua. Nah, sensor dari orang tua atau orang yang lebih tahu itu kan eh, merasa terhadap eh, anak didiknya itu ya merasa bahwa ini tuh perlu bantuan nih untuk cara agar kita bisa naik sepeda contohnya. Nah, si orang yang lebih tahu atau orang tua itu memberi bantuan berupa kayak kita diajari dengan dorongan, dengan pemberian alat contohnya kayak roda tiga dan dengan beberapa stimulus lain sehingga kita itu dapat mencapai eh, saat dimana kita dapat menjalankan atau mengendarai sepeda secara sendiri tanpa ketergantungan dari orang yang lebih tahu atau dari orang tua kita. Nah, batas itu
capaian itu tuh dinamakan dengan kemampuan secara aktual, yang dimana ya kemampuan secara aktual itu adalah suatu masa di mana kita sudah mengetahui suatu konsep tanpa perlu bantuan dari orang lain. Kita tuh sudah paham. Nah, dalam pembelajaran itu kan ZPD itu dalam kita mengetahui suatu konsep ya kita sudah ada kemauan nih dalam dalam mengetahui suatu konsep, sudah ada awal-awal secara kasar. Nah, dalam pemahaman kita sampai kita tahu secara benar tuh kita perlu adanya bantuan dari siapa? Dari guru. Guru itu memberikan scaffolding atau memberikan bantuan ya baik berupa alat, berupa teknologi, berupa metode sehingga kita dapat mencapai kemampuan yang nanti diharapkan oleh kita dalam memahami suatu konsep. Sehingga kita dapat tahu atau dapat memahami konsep yang akan kita ketahui. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai eh, materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.